Ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada juga misalnya money market, RDPU, ada juga misalnya kita lihat ada obligasi ya, ada mungkin properti, ada saham, ada juga mungkin private equity dan venture capital yang resikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi resikonya, dia returnnya makin tinggi. Makin rendah resikonya seperti cash yang nggak ada returnnya gitu. Obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, resiko lebih tinggi, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu kan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka risiko akan semakin tinggi. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah kalian harusnya pilih 10 juta sekarang. Karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 12 juta 10 tahun lagi. Karena 10 jutanya bisa kita investasikan untuk menghasilkan return untuk kita. Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu, compounding adalah komponen paling penting dalam kita investasi di saham. Karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung ya, atau bunga majemuk. Compounding ini Albert Einstein selalu bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi bunganya ini bergulung dari bunga yang sebelumnya. Ini seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama jadi lumayan besar. Contohnya misalnya kita investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1 juta 100. Nah kalau tahun depannya lagi ya 10%-nya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1 juta 100 tadi. Jadi 121 gitu kan. Tahun depannya 1331 dan itu akan bergulung terus, tambah besar dan tambah besar dengan return yang sama yaitu 10%. Nabung sejuta ya selama 20 tahun. Sejuta kali 12 kali 20, simple. Jawabannya 240 juta. Mungkin ada yang komen, "Bang, itu ada future value-nya, inflasi segala macam." Ini kita hitung tanpa inflasi ya. Jadi 1 juta kali 12 kali 20 biar gampang kalian ngertinya. Itu hasilnya 240 juta. Kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar. Jauh kan? Bedanya apa? Cuman taruh doang gitu. Ini cuman taruh di indeks. Kita nggak stock picking, kita taruh di indeks saja. Ya. Itu ngasilin segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA yang 20% per tahun, atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya. Ya. Jadi kita lihat di sini compounding itu sangat amat powerful. 240 juta cuma nabung, tergerus inflasi, 1,1 miliar lebih kalau investasi. Ya. Uangnya sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja. Itu hasilnya akan jauh lebih besar.